Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam minggu ini kita akan membahas tentang bersukacitalah. Dan di awal pekan ini atau di hari pertama dari pekan ini kita akan membahas sama-sama firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 4. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang sukacita, banyak dari kita berpikir bahwa sukacita kita itu bergantung kepada apa yang ada di luar kita. Banyak orang berpikir sangatlah wajar jika kita kemudian menjadi tidak bersukacita ketika kita menghadapi masalah, ketika kita ditipu, ketika kita barang milik kita mungkin rusak atau mungkin dicuri dan sebagainya. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang baru saja kita baca, Rasul Paulus menjelaskan sebuah prinsip yang penting tentang bersukacita. Dikatakan di sana dibilang bersukacitalah. Ini merupakan sebuah kata perintah yang memerintahkan kita untuk membangun sukacita. Artinya sukacita kita tidak boleh bergantung kepada hal di luar kita, tapi harus bergantung dari dalam diri kita. Nah, banyak orang mungkin menghadapi masalah, mereka menghadapi masalah setiap harinya. Tapi apakah mereka bersukacita ataukah mereka merasa sedih dan mereka tidak punya harapan dan sebagainya, itu bergantung dari respon mereka. Rasul Paulus menariknya di dalam surat Filipi menuliskan kepada kita untuk bersukacita. Padahal kondisinya adalah dia sedang ada di dalam penjara. Dia dianiaya bukan karena dia melakukan tindakan kriminal, tapi karena dia memberitakan firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, penjara bisa menjadi duka cita, bisa pun menjadi sukacita. Tapi Rasul Paulus membangun dari dalam hatinya, dari dalam batinnya, kemampuan untuk bersukacita, meskipun dia di dalam penjara. Mungkin orang lain tidak demikian ketika mereka dipenjarakan atau mereka mengalami kesukaran atau kesulitan karena kebenaran yang mereka lakukan, mereka mungkin akan berduka. Tapi Rasul Paulus memilih tidak, dia tetap bersukacita. Karena itu saudara, prinsip pertama daripada sukacita yang bisa kita pelajari hari ini adalah sukacita kita bergantung bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Seberapa jauh saudara melangkah dengan Tuhan, seberapa jauh itu pun saudara akan bersukacita. Rasul Paulus tetap bisa merasakan Tuhan pada saat di dalam penjara. Karena itu dia tetap bersukacita. Dia bersukacita karena dia merasakan perlindungan Tuhan. Dia bersukacita karena dia merasakan penyertaan Tuhan. Dan semestinya hal yang sama pun menjadi dasar bagi kita untuk membangun sukacita kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam surga, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur buat semua kasih karunia-Mu bagi kami. Bersyukur buat semua apa yang Kau izinkan kami alami dalam kehidupan kami. Saya percaya bahwa semua itu akan membentuk kami menjadi manusia-manusia yang lebih tangguh di hadapan Tuhan Yesus. Dan karena itu Tuhan, hibur kami terus Tuhan Yesus dengan kebenaran-kebenaran dan pengharapan di dalam padamu Tuhan Yesus. Khususnya pengharapan-pengharapan yang berasal dari firman-Mu, sehingga sungguh kami menatap kehidupan ini dengan penuh optimis, penuh sukacita, karena Engkau selalu bersama dengan kami. Ajari kami Tuhan untuk melangkah dari hari ke hari bersama-sama dengan Engkau, supaya kami menampakkan sukacita yang penuh hanya di dalam Engkau saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.